Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam kuliah pemrograman PLC materi 14, yaitu tentang mendesain program PLC untuk mesin pencampur otomatis di mana antara larutan 1 dan larutan 2 tidak. Desain program PLC untuk mesin pencampur larutan otomatis dengan memanfaatkan instruksi counter sebagai berikut. Jadi, supaya agar larutan 1 dan larutan 2 tidak sama. Jadi atau kalau di dalam inisial kimia molar atau molarnya berbeda ya, nilainya bisa atur. Oke. Konstruksi mesin pencampur, kalau kita lihat konstruksinya adalah seperti ini. Maka di sini ada apa aja yang kita bisa pakai. Di sini ada yaitu tombol operasi start dan stop. Start itu adalah untuk memulai dan stop untuk mengakhiri. Tapi biasa ini tombol ini adalah kondisinya adalah normally open, yang stop adalah normally close. Jadi kalau normally close dalam pemrograman harus dibalik cara penulisannya. Oke. Nah, selain itu, ini juga ada lampu indikator, berarti lampu output ya. Berarti ini output. Di sini ada lampu run, berarti selama dia beroperasi kita gunakan, nanti kita hidupkan. Untuk idle, lampu idle-nya kita nggak saya pakai dulu. Lampu full kita gunakan sebagai indikator bahwa larutan di tangki sudah penuh. Oke. Di sini ada yaitu pemilihan mode ABC. Berarti kita bisa milih, kita operasikan mesin dalam mode A, mode B atau mode C. Tapi untuk sementara kita belum gunakan ya. Nah, sedangkan di sini ada indikator angka yang bisa kita ambil. Jadi kita bisa ngeset input dari sini. Yang ini adalah sebagai output, yang ini. Yang bawah ini output, yang ini adalah input. Kita bisa ngeset. Nah, ini enter untuk memasukkan. Ya. Dan untuk sementara belum kita gunakan dulu ya. Di sini ada pompa 1 dan pompa 2, yaitu untuk mengalirkan atau mengisi tangki larutan ini, yaitu untuk larutan 1 dan larutan 2. Sedangkan di sini ada flow meter 1, flow meter 2, yaitu menghitung jumlah larutan yang atau cairan yang masuk. Nih, berarti kalau satuannya diasumsikan 1 liter gitu ya, berarti itu tergantung dari sensornya nanti. Nah, kita asumsikan di sini adalah liter 1, berarti konternya 1 itu berarti 1 liter ya. Nah, di situ juga ada sensor high level, berarti di sini untuk mendeteksi bahwa larutan dalam tangki penuh. Nah, low level itu berarti dia kosong, berarti kalau dia on masih ada air, berarti kalau off dia berarti kosong. Nah, di sini ada mixer atau motor pemotor dan pengaduknya sekaligus satu kesatuan disebut dengan mixer pengaduk ya. Itu untuk supaya campurannya merata. Nah, ini adalah ada speed yang kita gunakan sebagai input dan output. Nah, jadi untuk mengetahui input mana aja yang aktif dan output mana yang aktif ya. Nah, sedangkan ini adalah termostat, berarti sensornya sensor temperatur atau termostat biasanya. Nah, ini sebagai indikatornya. Yang ini adalah yang terukur dari sini larutan. Sedangkan 32 ini adalah nilai yang kita set, yang kita inginkan. Jadi suhu setting, yang ini suhu terukur. Nah, ini ada pompa 3, yaitu untuk mengosongkan tangki kita kosongkan. Nah, di sini ada flow meter 3, yaitu digunakan untuk ingin mengetahui berapa banyak arus yang kita keluarkan. Nanti kita gunakan untuk materi berikutnya. Nah, sedangkan di sini adalah pemanas untuk memanasin dalam proses pengadukan, diaduk sambil dipanaskan tertentu. Setelah tercapai maka akan kita kosongkan. Nah, itu adalah konstruksi dari mesin pencampur yang akan kita program. Oke. Nah, kita coba membuat program, yaitu dengan kriteria program yang akan desain adalah sebagai berikut, yaitu tombol start untuk menyalakan lampu run dan mengoperasikan mesin. Selama mesin beroperasi, lampu run akan nyala. Nah, tombol stop itu untuk menghentikan mesin dan mematikan lampu run. Tombol stop secara fisik adalah berjenis normally close, berarti artinya programnya dibalik. Berarti kalau dia not, berarti kalau dia 0 berarti 1, kalau 1 dia 0.
dalam programnya gitu ya. Tangki diisi larutan 1 berdasarkan nilai preset dari counter yang dibaca dari sensor flow meter 1. Pompa 1 dioperasikan berdasarkan dari flow meter. Untuk larutan 2 akan ditambahkan sampai tangki penuh. Tangki penuh pompa 2 dioperasikan setelah counter mencapai nilai preset, berarti DN-nya on. Setelah tangki penuh atau lampu full on, campuran diaduk mixer, berarti mixernya dihidupkan selama pemanasan dan pengosongan. Berarti mixer diputar atau diaduk selama pemanasan dan pengosongan. Nah, setelah tangki penuh, campuran dipanaskan, headnya on, berarti heaternya, untuk mencapai suhu setting. Nah, suhu setting berarti termostatnya on, baru kita kosongkan. Nah, setelah pemanasan mencapai suhu setting, maka dilakukan pengosongan atau pompa 3 on sampai larutan dalam tangki kosong, berarti sensor levelnya adalah off. Nah, mari kita buat diagram kancingnya untuk masing-masing output. Nah, kita mulai dari lampu run. Lampu run itu akan on karena kita memakai state diagram atau diagram keadaan atau diagram kancing. Maka kita pilih yang on, yang off-nya nggak kita tuliskan. Jika ditekan start dan tidak ditekan stop, kemudian ditahan selama tidak ditekan stop, secara fisik jenisnya normally close, stop itu. Dalam program harus dikebalikannya, dipakai kebalikannya. Oke, lampu run berarti ini adalah start stop ya, startnya sama dengan 1, stopnya sama dengan 1, harusnya 0, tapi karena normally close ditulis stop sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian ditahan, berarti ini ditahan selama stop tidak ditekan. Berarti ini stop tidak ditekan artinya kalau 1. Sehingga persamaannya menjadi lampu run sama dengan start dot stop ditambah lampu run dot stop. Nah, berarti stopnya kita keluarkan, ini tombol stopnya kita keluarkan dalam kurung start ditambah lampu run kali stop. Ya, itu adalah persamaan untuk lampu run. Dengan lampu full, lampu full akan on jika high levelnya on saat tangki penuh dan lampu runnya on. Berarti semua operasi nantinya berikutnya untuk output berikutnya digunakan lampu run sebagai input ya. Supaya apa? Pada saat tekan start dia akan berhenti langsung misalnya. Kemudian di LED sampai setelah pengosongan atau low levelnya off dan lampu runnya on ya. Nah, maka bisa kita gambarkan diagram state-nya. Dan di lampu full berarti yang pertama yaitu high level on dan lampu run ya. Kemudian di LED berarti LED. Nah, di LED ini yaitu low levelnya selama dia akan ditahan selama low levelnya 1, karena pengosongan pada saat dia kosong low levelnya off, maka artinya di sini terjemahannya ditahan adalah lampu full akan ditahan selama low levelnya high dan lampu runnya high. Sehingga persamaannya lampu full sama dengan high level dot lampu run ditambah lampu full low level lampu run. Nah, karena lampunya sama dikeluarin dalam kurung high level ditambah lampu full kali low level ini dalam kurung terus kali low lampu run. Itu adalah persamaan untuk lampu full. Dengan untuk counter, untuk menghidupkan counter kita hidupkan yaitu counter on. Nah, berarti kita on yaitu dengan presetnya 100, nanti kita set 100 dia presetnya. Nah, flow meter on, flow meter 1 ya, flow 1 on saat pompa 1 mengisi dan lampu runnya on. Jadi kita hidupkan ini counter pada saat flow-nya on ya. Berarti kita ambil dari flow, jadi hitungannya ya. Oke. Nah, sebagai counter up. Nah,
flow sama dengan 1, flow 1 sama dengan 1, ini lampu runnya juga 1. Itu untuk meng-on-kan atau mengaktifkan counter 5.0. Oke, persamaan saya menjadi C50 sama dengan flow 1 dot lampu run. Untuk pompa 1 akan on, yaitu jika counter C5.0 cacahannya belum mencapai nilai preset. Nah, kita coba gunakan yaitu kaki DN. Artinya di sini sebelum mencapai preset berarti kaki DN-nya off dan lampu runnya lampu runnya on ya. Jadi pompa 1 akan saya hidupkan atau saya on kan jika cacahnya belum mencapai nilai preset dan lampu runnya aktif atau on, sehingga diagram kancingnya seperti ini. Nah, C5.0 pin DN sama dengan 0, berarti kita ambil notnya ya. Lampu run sama dengan 1, sehingga persamaan saya lampu pompa 1 sama dengan C5.0 DN not kali lampu run pompa 1. Sedangkan untuk pompa 2 on setelah counter C5.0 mencapai nilai preset, artinya pin atau kaki C5.0 DN itu on ya, atau 1 ya, dan tangki belum penuh, berarti lampu fullnya masih off dan lampu runnya on. Berarti artinya di sini kita bisa gambarkan diagram kancingnya. Nah, ini adalah inputnya, diambil C50 pin DN sama dengan 1, lampu fullnya 0, lampu runnya 1, sehingga persamaannya pompa 2 sama dengan C5DN ini kurang lampu full nih. Pompa 2 sama dengan C5DN C5.50 pin DN kalikan lampu run kalikan lampu full not ya. Pengaduk atau mixer tangki penuh atau lampu full on dan lampu run on, pengadukan akan dilakukan selama pemanasan dan pengosongan. Nah, sebagai masukannya adalah sudah diwakili oleh lampu full, karena lampu full tadi ditahan sampai tangki itu kosong. Begitu dikurangin sampai kosong baru dimatikan lampu onnya, lampu fullnya. Nah, sehingga diagram kancingnya adalah ini, berarti lampu full sama dengan 1, run sama dengan 1. Berarti mixer sama dengan lampu full dot lampu run. Pemanas atau heater. Heater akan on jika tangki penuh atau lampu fullnya on dan temperatur belum mencapai temperatur setting atau termostatnya off ya, termostatnya ini off dan lampu runnya on. Selama pengosongan temperatur akan dipertahankan secara otomatis. Jika suhunya berkurang maka pemanasnya akan on ya. Jadi kalau ininya off maka langsung dia dihidupkan. Sehingga diagram kancingnya seperti ini. Nah, lampu full sama dengan 1, termometer sama dengan 0, termostat sama dengan 0, lampu run sama dengan 1. Sehingga persamaan saya menjadi heater atau heat sama dengan lampu full dot termometer not, nah, termostat not kali lampu run. Sedangkan pompa 3 itu akan saya gunakan untuk mengosongkan on, itu jika lampu full on, temperatur sudah terpenuhi dan lampu runnya masih on. Jadi tampuran yang akan dipindahkan temperaturnya konstan karena pompa 3 on pada saat lampu full on dan termostatnya on. Sehingga diagram kancingnya seperti ini. Lampu full sama dengan 1, termostat sama dengan 1, lampu run sama dengan 1. Sehingga persamaannya pompa 3 sama dengan lampu full dot termostat dot lampu run. Sedangkan terakhir yaitu kita counternya harus kita reset nih, berarti
resetnya on atau aktif, yaitu pada saat low level off, berarti artinya tangki kosong. Begitu tangki sudah kosong, maka counter akan saya reset, maka output resetnya menjadi, nah ini adalah berarti low level, sensor low level sama dengan 0, lampurannya sama dengan 1. Berarti reset C counter 5.0 itu sama dengan low level 0, low level not dot lampu run ya. Itu adalah persamaan-persamaan yang diperoleh itu. Nah,